Ini adalah village atau perkampungan ya suku Miao yang terbesar di daerah Guizhou, China. Waktu saya berada di tempat ini, saya melihat dan merenung betapa luar biasanya Tuhan kita, pencipta alam semesta. Bukan saja Dia menciptakan bumi dengan segala beragam yang ada di dalamnya, termasuk juga pada waktu Dia menciptakan manusia beraneka ragam. Dari satu negara saja begitu banyak suku-suku bangsa. Misalnya saja bangsa kita Indonesia. Kita kenal ada suku Batak, suku Padang, Jawa, Sunda, Bali, Nias. Wah, banyak banget deh kayaknya ya. Di China juga ada begitu banyak suku-suku. Ada suku Han, Yi, Miao, dan sebagainya. Banyak sekali. Salah satunya yang lagi saya kenakan baju ini adalah dari suku Miao. Kalau saya diizinkan pergi ke luar negeri melihat negara-negara yang satu dengan lainnya yang mempunyai keunikan masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing, saya selalu pasti akan terkagum-kagum akan penciptanya. Tuhan bukan saja sanggup menciptakan bumi dengan segala macam isinya, tetapi juga Tuhan menciptakan kita dengan beraneka ragam. Saudara, bukan saja perbedaan antara bahasa, bukan saja dari adat istiadat, kebiasaan, makanan, tetapi dari cara pakaiannya pun berbeda-beda, saudara. Nah, ini luar biasanya bagaimana hebatnya pencipta kita. Betapa Tuhan kita, Bapa kita sanggup melakukan perkara-perkara yang bukan saja besar, tetapi yang menurut saya sangat detil. Sebagaimana Anda melihat pakaian dari suku Miao ini, ya detil banget saudara ya, dari sulamannya, dari perhiasannya, dari hiasan kepalanya, bahkan dari perhiasan tangannya, ya kalung yang saya pakai, baju yang ada, ya yang satu dengan lainnya tentunya masing-masing punya keunikan. Tetapi menurut saya itulah luar biasanya. Kita bukanlah memakai seragam yang harus sama, tetapi justru di letak perbedaan yang ada, kita mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi yang pasti Anda di dalam Kristus, Anda diciptakan menjadi serupa dengan gambar Bapa. Bayangkan, pada waktu Tuhan menciptakan alam yang begini indah, luar biasa. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan Adam di Taman Eden, diberikan kuasa kepada Adam untuk mengelola bumi ini. Dan saudara, bukan saja itu, tapi mengusahakan tanah dan kemudian berkembang luar biasa. Dan mempunyai kemampuan untuk memberi nama kepada binatang-binatang yang ada. Jadi kalau Anda lihat ada kucing lewat, wah kok bisa tahu itu namanya kucing? Ya, waktu anjing lewat, kok siapa yang memberi nama itu anjing? Pernah nggak Anda berpikir? Nah, kita akan melihat itu di dalam kitab Kejadian pasal 2 menjelaskan itu, bahwa Adamlah yang memberi nama kepada binatang-binatang itu. Sebagaimana Adam menamainya, jadilah nama binatang itu yang kita kenal sampai sekarang. Wah, hebatnya ya, luar biasa. Betapa saya membayangkan kecerdasan Adam itu sangat-sangat luar biasa. Kok dia nggak lupa ya, pada waktu kucing lewat dan kemudian gajah lewat, kemudian ada macan lewat, singa lewat, ya anjing lewat, monyet lewat, semua binatang lewat. Dia memberikan nama yang tidak sama, dia menghafal, dia mengingat betapa nama itu sudah dipakai, dan dia tidak memberikan binatang namanya double. Ya saya aja kayaknya untuk menghafal begitu banyak sudah nggak mampu. Pasti kita punya kelemahan. Tapi pada waktu pertama Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Bapa. Kesempurnaan Adam itu diciptakan karena dia segambar dengan Bapa kita. Jadi kecerdasan Adam itu diberikan oleh Bapa kita. Dan saya percaya itu akan dikembalikan kepada kita. Dikembalikan kepada kita sehingga kita pun menjadi luar biasa di dalam Tuhan.
kita mempunyai keunikan di dalam Kristus Yesus. Jadi di antara sekian banyak manusia yang ada tentunya mempunyai keunikan masing-masing. Sebagaimana suku Miao mempunyai keunikan dari cara berpakaian, dari cara mereka, tradisi mereka, cara makan mereka, ya kebiasaan mereka. Begitu juga kita tahu kebiasaan di antara suku-suku satu dengan lainnya tentunya saling berbeda. Punya keunggulan masing-masing, keistimewaan masing-masing. Begitupun juga kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita diciptakan, saudara, dengan segala macam keunikan yang satu dengan lainnya yang berbeda. Jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, orang itu luar biasa ya, cantik kok ya, saya kok nggak seperti itu. Wah, itu luar biasa ya, punya mata yang begitu jernih, mata yang begitu indah. Kok kenapa ya mata saya kok sipit ya? Kalau Anda ini keturunan Tionghoa, China ini mungkin kebanyakan matanya kecil, sipit. Ya, tetapi saudara, apapun bentuk rupa kita, fisik kita, percayalah Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan tidak pernah melihat perbedaan kita. Entah kita ini bangsa Indonesia atau kita ini bangsa China, bangsa Belanda, bangsa apapun Anda, kita adalah tetap satu di dalam Dia. Jadi apapun yang sedang kita alami, mungkin kita lagi jatuh, kita lagi nggak punya macam-macam, kita lagi dalam keterpurukan, saudara, jangan putus asa. Ingatlah Tuhan mengasihi kita. Dia mencintai Anda, Dia mencintai saya. Dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan, Dia terima kita apa adanya. Jadi buat kita, semangat dan lihatlah karya Kristus Yesus di dalam hidupmu. Maka kita akan bisa melihat betapa besar dan hebatnya Bapa kita. Dari negara China, saya mau berkata, Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua, shalom bagi Anda. Ini suku Miao yang ada di Guizhou, Tiongkok.